Salam saudara sekalian, hari ini kita bisa ketemu lagi dan hari ini kita secara khusus untuk melanjutkan video-video kita dan hari ini kita akan membahas tentang musik dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kita akan melihat sejauh mana pemakaian alat-alat musik dan juga puji-pujian terkait dengan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nanti kita akan lihat mulai kitab Kejadian sampai ke kitab-kitab terakhir dari awal-awal orang Israel sampai ke, kalau kita lihat nanti, zaman Ezra dan Nehemia. Jadi hari ini kita akan bahas akan hal itu. Mari kita akan lihat untuk materi kita untuk hari ini. Ya, kita lihat di dalam bagian ini. Ya, musik dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara sekalian, terkait dengan musik dalam kitab Perjanjian Lama ini, memang sebentar, saya masih pakai ini. Ya. Kita awali dengan Allah itu adalah pencipta musik. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia, dan tidak terkecuali musik merupakan bagian dari ciptaan Allah itu sendiri. Pada saat Allah menciptakan manusia, detak-detak jantung kita yang secara berdetak secara terus-menerus dengan ritme yang tetap, itu kata ahli katakan itu merupakan awal musik gitu. Demikian juga ciptaan-ciptaan dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab PL, di sana dijelaskan bagaimana segala sesuatu diciptakan Allah, dan cipta Allah itu sangat-sangat terkait dengan musik. Mari kita lihat. Ya, ciptaan Allah sangat musikal. Banyak ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang ciptaan Allah yang sedang memuji atau bernyanyi. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 65 ayat 13, lembah yang bernyanyi. Lalu kalau kita lihat Yesaya 44, 23, 49, 13, 55, 12, di sana gunung yang bernyanyi. Lalu 1 Tawarik 16 ayat 33, Yesaya 14, 8, 9, 44, 23, dan 55, 12 ya, pohon yang menyanyi dan bertepuk tangan. Langit yang bernyanyi, Yesaya 4, 23, 49, 13, Mazmur 69, 69 ayat 35. Ayat-ayat ini memberikan sebuah penjelasan bagaimana Allah menggambarkan alam raya itu ya, lembah, gunung, pohon itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini sebuah gambaran personifikasi tentang ya karya Allah yang sangat musikal. Karena apa? Dalam konteks ini memuji, mengagungkan Tuhan. Masih ada lagi bukit yang bernyanyi, Mazmur 98 ayat 8, Yesaya 55, 12, reruntuhan yang menyanyi, laut yang menggelorakan pujian, Mazmur 69, 35, 98 ayat 7, dan burung yang bernyanyi. 100 Mazmur 104 ayat 12. Jadi dari bagian ini begitu jelas digambarkan bagaimana alam semesta, ciptaan-ciptaan Tuhan, baik itu bumi, bukit, ya, laut, burung, ya, semua digambarkan sebagai personifikasi seperti makhluk yang memuji dan mengagungkan Tuhan. Lalu yang berikutnya ini masih di dalam konteks ya, ini lebih kepada Lucifer, malaikat pemusik yang jatuh dalam dosa dan akhirnya dibuang. Nah, di sana ternyata bahwa Lucifer ini malaikat Tuhan yang memiliki kemampuan bermusik luar biasa. Yesaya 14 ayat 11 dan Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Dalam kitab Yesaya dan Yeskiel tersebut di atas tertulis bahwa Allah memiliki 3 penghulu malaikat yang sangat berperan di dalam kerajaan sorga.
Mereka adalah Gabriel, Misael, dan Lucifer. Gabriel berperan sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan atau rencana Tuhan kepada manusia. Yang mendatangi Maria itu adalah Gabriel. Sementara itu Misael berperan sebagai panglima tertinggi pasukan malaikat. Sedangkan Lucifer, malaikat terhormat yang diciptakan Allah. Ia diurapi dan tinggal di suatu tempat yang sangat terhormat dalam kerajaan Allah, yaitu di Gunung Kudus Allah untuk menjaga tahta Allah. Kita lihat dalam Yeskiel 28, 12, 15. Karena kedudukannya yang penting dalam kerajaan Allah membuatnya menjadi sombong, lalu Tuhan menghukum Lucifer. Nah, mari kita akan lihat dari diri Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat pemuji yang dianugerahi keterampilan memainkan alat musik yang identik dengan dirinya. Dalam diri Lucifer itu ada 3 alat musik yang boleh dibilang terkait dengan dia. Yang pertama itu viol, yang kita kenal dengan violin, biola ya, berfungsi sebagai pembentuk harmoni. Lalu ada seruling, dalam bahasa Ibrani negeb itu sebagai pembentuk melodi. Genderang dalam bahasa Ibrani top, yang berarti tambur, yang dalam Alkitab bahasa Inggrisnya itu tremble, itu sebagai instrumen perkusi yang membawa ritme. Jadi ada 3 musik di sana, ada biola, lalu yang kedua itu ada seruling, ya, dan yang ketiga itu adalah genderang. Iya, seperti itu. Sampai sekarang iblis masih menggunakan dia, karena ini Lucifer kan akhirnya dibuang, ya, dan ya alat musik itu dipakai untuk melawan Tuhan. Mari kita akan langsung mulai awal kejadiannya. Ya, pemusik pertama, Kejadian pasal 4 ayat 21 itu seorang yang bernama Yubal. Kejadian pasal 4 ayat 21 dijelaskan bahwa Yubal itu bapak semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Jadi alat musik tertua adalah alat musik tiup. Ya. Dan petik ya, kecapi, seruling itu tiup dan petik. Lalu selanjutnya bahwa dalam kehidupan orang Israel itu musik itu sangat berpengaruh. Ya, di mana dalam hidup orang Israel itu biasanya mereka itu memakai musik untuk ya suasana sukacita tertentu. Ya, seperti itu. Ya, silakan saudara nanti bisa lihat Kejadian 3127, Hakim-Hakim 11:34, Yesaya 5:12, Amsal 5:23, ayat 21, ayat 11:12, Yeremia 7:34, pasal 25 ayat 10, Yesaya 24 ayat 8, dan di sini ya Lukas dimasukkan. Lalu yang kedua, selain dipakai dalam suasana tertentu, pesta dan lain sebagainya ya, sukacita, juga dipakai sebagai nyanyian pekerja. Yesaya 5 ayat 1 dan 16 ayat 10. Juga untuk mengabarkan berita gembira, berita, Yesaya 48:20, lalu juga musik dipakai dalam kegembiraan nasional, Bilangan 21:17. Musik juga dipakai dalam ya mengiringi kemenangan dalam peperangan. Ya, Hakim-Hakim 11:34, lalu 1 Samuel 18 ayat 6 dan 7, 21 ayat 11, 29 ayat 5 dan 2 Tawarik 20 ayat 28. Selain itu juga nyanyian anak gembala, ya Daud. Lalu juga nyanyian pemuda di pintu gerbang, Ratapan 5:14. Pesta, Yesaya 5 ayat 12, nyanyian wanita lajang, wanita yang masih lajang, Yesaya 23, 15, 18, dan perkabungan ratapan, 2 Samuel 1, 18-27. Ya, selanjutnya kita akan lihat Keluaran 15:1-21 menjelaskan tentang nyanyian Musa. Nyanyian Musa kembali dinyanyikan di kekekalan. Ya, nyanyian Musa akan menjadi nyanyian saat bangsa Israel dikumpulkan kembali dari seluruh penjuru bumi.
Yesaya 11:12 dan 12 ayat 1. Nyanyian Musa juga kembali dinyanyikan oleh Daud, Mazmur 118 ayat 4. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, memang kita lihat di Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 bagian ini menceritakan tentang nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa. Selanjutnya kita akan lihat nyanyian Musa dan nyanyian pengajaran, ini khusus terkait dengan Ulangan 31 ayat 19. Kitab Ulangan pasal 31, 19, 20, di sana dijelaskan Tuhan mengatakan kepada Musa untuk menuliskan nyanyian dan mengajarkan kepada bangsa Israel. Nyanyian yang diajarkan adalah pengalaman hidup yang menjadi kesaksian umat Israel di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini nyanyian terkait dengan pengajaran. Melalui nyanyian Tuhan mengajar orang Israel. Jika bangsa Israel melupakan Tuhan, maka Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Tetapi jika bangsa itu menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Dalam bagian ini musik merupakan pesan dan misi, di mana musik menjadi peringatan dari perintah Allah untuk memuji namanya dan bertujuan untuk kebaikan sesama manusia. Ya, memang antara nyanyian dan musik ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks Israel. Pada saat mereka bernyanyi, mereka selalu menggunakan musik, sehingga antara nyanyian dan musik merupakan ya, di dalam nyanyian dan musik itu ada pesan dan ada misi yang mau disampaikan Allah kepada orang Israel. Ada kuasa Tuhan dalam pujian. Nah ini ada kuasa dalam pujian, itu kalau lakukan begitu ya. Yosua pasal 4 ayat Yosua pasal 6 ayat 4 sampai 20 diceritakan tentang kuasa dan pengaruh musik yang luar biasa, di mana tembok Yeriko menjadi runtuh saat trompet dibunyikan. Ya, setiap kita pasti pernah membaca di kitab Yosua ya, di mana pada saat orang Israel itu mulai masuk ke tanah Kanaan, dan salah satu kota yang harus ditaklukkan itu di awal-awal itu adalah Yeriko. Tuhan sebagai panglima perangnya, dia berperang untuk orang Israel. Luar biasa. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan saat bangsa Israel percaya dan melaksanakan perintah Tuhan. Dengan nyanyian dan musik tembok Yeriko runtuh. Saudara bisa lihat ini di Yosua pasal 6 ya, untuk lebih jelasnya. Nyanyian Deborah, Hakim-Hakim 5 ayat 12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah, Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Dalam bagian ini nyanyian Deborah dipakai untuk menggiring dalam pembalasan dan penghukuman terhadap para musuh. Di sini giringlah tawanan. Para musuh sudah dikalahkan dan sekarang menjadi tawanan. Pada saat digiring, di sini Deborah sambil menyanyikan sebuah nyanyian. Nyanyian Hana dalam 1 Samuel 2, ya, nyanyian Hana merupakan nyanyian syukur akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sudah mengabulkan doa Hana dengan memiliki seorang anak, yaitu Samuel. Hana sangat bersuka cita dan memuji memuliakan Tuhan dan menyerahkan Samuel untuk Tuhan. Jadi Samuel itu merupakan anak hasil dari sebuah pergumulan. Dan akhirnya memang Samuel diserahkan untuk Tuhan. Musik dalam kitab Habakuk, ya Habakuk pasal 3 ayat 19 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian dan doa dengan iringan kecapi merupakan nyanyian dinyanyikan Habakuk dalam situasi yang menyedihkan. Habakuk mendengar musuh akan menganjurkan Israel, namun Habakuk percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan. Ini bagian yang menarik. Ada kata sekalipun pohon ara dan seterusnya. Walaupun semuanya sepertinya itu tidak memberikan harapan, tapi Habakuk percaya bahwa Tuhan itulah sumber pengharapan.
Nafiri bilangan 10. Musa diperintahkan Tuhan membuat 2 buah trompet atau nafiri perak. Angka 2 berbicara tentang 2 aspek keselamatan, yaitu kehidupan dan kematian. Perak melambangkan penebusan. Ya, Keluaran 36, 24, dan pemurnian melalui penderitaan. Mazmur 66 ayat 10. Kita lihat, trompet atau nafiri harus dibuat utuh, tidak boleh rusak dalam proses penempaan. Melambangkan penempaan dan pembentukan Tuhan atas hidup manusia yang tidak pernah bermaksud untuk merusak kita, tapi memproses kita. Trompet hanya dimainkan oleh penyanyi dan pemain musik. Khusus trompet perak hanya para imam yang boleh meniupnya. Ada nanti kita akan bahas setelah ini itu musik-musik dalam PL ya. Itu kita bahas juga nafiri. Trompet mewakili pelayan musik yang satu memanggil orang untuk berkumpul menyembah Tuhan. Mazmur 44. Mengumpulkan para pemimpin dan para kepala pasukan. Para pemimpin haruslah yang pertama menjadi penyembah sebelum membawa umat menjadi penyembah. Menyuruh laskar-laskarnya berangkat untuk berperang. Musik rohani membawa kita pada peperangan rohani melawan penguasa-penguasa di udara. Nafiri ditiup pada saat yang genting dalam peperangan agar mendapat keselamatan daripada Tuhan. Pujian dan penyembahan juga bagaikan alat yang mendatangkan pembelaan Tuhan. Nafiri ditiup saat perayaan agar diingat Tuhan. Nafiri ditiup saat mempersembahkan korban keselamatan bagi Tuhan. Ya. Kita lihat selanjutnya yaitu sekolah musik. 1 Samuel 10 ayat 5 ya. Pada zaman Samuel ada sekolah untuk para nabi yang didirikan di Israel. Mata pelajarannya musik, mazmur, sejarah, puisi. Ya. Ada yang salah satunya musik. 2 Raja-Raja 3:15 juga disebutkan pengaruh musik yang luar biasa di mana Elisa memerlukan seorang pemain musik untuk bermain baginya agar roh Allah turun ke atasnya. Ini sekolah nabi ya, jadi zaman dahulu. Mari kita akan lihat masuk lebih jauh yaitu 1 Samuel 16 ayat 16-23, lalu pasal 19, 18, 24 tentang Daud, tokoh musik kenamaan. Daud merasakan kuasa yang terkandung dalam musik yang dimainkannya. Seperti saat ia melayani Raja Saul di istana, setiap kali Raja Saul gelisah, hatinya menjadi tenang ketika Daud memainkan kecapi. Luar biasa ya. Untuk menghibur. Berarti musik ya. Berarti musik yang bernapaskan memuji Tuhan dapat membuat jiwa seseorang damai, bersukacita, dan dapat mengusir ketakutan, pikiran jahat dalam diri manusia. Dalam kitab Mazmur dijelaskan tentang betapa penting peran musik dalam ibadah. Pasal 95 ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Disebutkan bahwa kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, lalu ya nyanyian kita untuk berdoa. Ya, ini. Karena nyanyian dan musik satu paket. Musik menjadi kebutuhan dan juga obat dalam kehidupan Israel, bahkan mencapai puncaknya pada pemerintah Raja Daud yang juga terkenal sebagai pemazmur. Musik juga mempunyai peranan penting bagi pelayanan ibadah di bait Allah, seperti yang dimainkan oleh kelompok Bani Korah. Mazmur 48, Mazmur Daud itu sendiri. 19, 20, 21. Setelah Daud kita lihat ada Salomo ya. Komposer genius. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Daud terkenal sejak masa muda sebagai pakar musik. Ya, gagah berani, ahli perang, penasihat ulung, simpatik disertai raja. Memiliki kemampuan menggunakan musik dengan pengaruh ke tingkat rohani. Ayat 23. Dalam pelarian Daud, dia menyediakan waktu untuk berkumpul dengan Samuel di sekolah para nabi. Di sanalah Daud belajar banyak tentang pelayanan musik. 1 Tawarik 2:3-5. Daud juga adalah pembuat alat-alat musik. Pada zaman Daud, 7 orang ditunjuk meniup nafiri. 1 Tawarik 15:24.
Daud adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mengorganisasi musik. Daud adalah pemazmur yang disenangi di Israel. Salah satu yang mengkategorikan, nah di sini ya ini sudah masuk ke Salomo. Nah setelah Daud itu ada Salomo. Salah satu yang mengkategorikan Salomo sebagai orang yang paling beriman karena ia seorang yang mampu mengubah 5 komposisi, mengubah 1005 komposisi terkait dengan musik. Ya. Salomo meneruskan pengorganisasian musik yang telah ditetapkan ayahnya Daud 1 Tawarik 6, 31, 32. Salomo juga menjadi pembuat alat musik 1 Raja-Raja 10 ayat 12. Pada saat pentabisan bait suci 120 buah nafiri ditiup 2 Tawarik 5 ayat 12. Di 2 Tawarik 5, 11, 14 disebutkan bahwa pada zaman Salomo pengaruh musik menjadi kesaksian orang Israel untuk percaya bahwa Allah. Mereka melihat kemuliaan Allah turun memenuhi bait Allah saat musik dimainkan Shekinah. Ya. Musik sebagai senjata peperangan rohani. Ya, 2 Tawarik 20. Yosafat menempatkan pemusik di depan pasukan bersenjata. Puji-pujian membawa pada kemenangan. Bagi orang Israel, Tuhanlah panglima perang. Orang Israel harus memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan berperang lawan mereka. Selanjutnya kita akan lihat untuk bagian-bagian akhir, yaitu musik zaman Hizkia, Yosia, Esra, dan Nehemia. Ya, saudara sekalian, memang kalau kita belajar dalam sejarah itu, pemakaian musik dalam ibadah itu yang paling memiliki pengaruh yang kuat adalah zaman Daud dan Salomo. Di mana pada Daud dan Salomo ini pengorganisasian musik, khususnya di bait Allah itu memang dijalankan begitu luar biasa. Namun, raja-raja setelah itu mereka hidup di dalam kehidupan tidak benar. Sehingga semua peribadatan berubah. Penyembahan berhala mulai terjadi dan semuanya. Namun pada zaman Raja Hizkia, ya, Raja Yosia, nah, di sana terjadi pemulihan rohani. Demikian juga pada zaman Esra dan Nehemia. Pada saat itu mereka melaksanakan penyembahan bersama, kaum Lewi, penyanyi, pemusik sesuai dengan perintah Daud dan alat musik Daud serta syair dan kata Daud. Jadi kalau Hizkia dan Yosia ini memang sebelum pembuangan. Jadi setelah raja-raja hidup dalam penyembahan berhala dan semuanya, pada suatu waktu terjadilah namanya reformasi oleh Yosia, sehingga mulailah ya pelaksanaan peribadatan dipulihkan lagi seperti zaman Daud. Lalu Esra Nehemia ini setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka membangun bait suci, karena bait suci yang Salomo kan dihancurkan Babel. Mereka membangun bait suci dan akhirnya melaksanakan penyembahan, ya, peribadatan. Lalu mereka melakukan reformasi dan kembali melaksanakan peribadatan seperti zaman Daud. Kesimpulan, dalam kitab Perjanjian Lama, musik memiliki pengaruh yang besar dalam peribadatan Israel, di mana alat musik dalam PL yang digunakan dalam ibadah di bait Allah diantaranya tiupan sangkakala, kecapi, gambus, rebana, dan ceracap. Mazmur 150. Dengan musik orang Israel memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti kita akan lihat ya alat-alat musik ini bentuknya seperti apa. Kita akan bahas khusus alat musik dalam Alkitab. Iya. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan penggunaan alat musik dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam nyanyian peribadatan oleh orang-orang Israel. Memang antara musik dan nyanyian itu tidak bisa dipisahkan sepertinya, karena pada saat menyanyi mereka biasanya mengiringinya dengan alat musik. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.